Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Ariansa dengan NIM 23140101. Saya dari program studi ilmu komputer Universitas Sumatera Utara. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas di mata kuliah kecerdasan buatan, yang dimana di sini saya akan membahas terkait artificial intelligence, yang di dalam artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini terdapat yang namanya agent program. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum membahas lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya agent program, apa sih sebenarnya AI ataupun yang namanya kecerdasan buatan ini. Jadi, kecerdasan buatan atau AI ini adalah teknologi yang memungkinkan sebuah komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan sebuah keputusan, kreativitas, serta otonomi manusia. Nah, di dalam kecerdasan buatan itu ada yang namanya agent program. Jadi, sebenarnya apa sih agent program itu? Agent program ialah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang telah dirancang khusus agar bertindak secara mandiri pada suatu lingkungan. Agent adalah sesuatu yang memiliki kemampuan merasakan pengaruh lingkungan melalui sensor dan mampu melakukan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Contohnya nih, seperti human agent, agent yang memang menyerupai layaknya seperti manusia, memiliki sebuah sensor, bisa seperti mata, telinga, dan lidah, serta memiliki efektor tadi yang saya katakan, yaitu contohnya seperti memiliki tangan, kaki, mulut, dan lain-lain. Mungkin terdapat pada robot yang yang telah diciptakan. Nah, agent ini dapat dipandang sebagai sebuah objek yang mempunyai tujuan dan mampu memperdayakan resource-nya secara sendiri untuk memecahkan masalah melalui interaksi, misalnya kolaborasi, kompetisi, dan negosiasi. Nah, agent ini bisa dikatakan suatu program komputer yang dapat bertindak secara mandiri yang sesuai saya katakan tadi kan. Nah, agent juga dapat menerima input ataupun persepsi dari lingkungannya, mengambilkan sebuah keputusan berdasarkan input tersebut. Next. Nah, di dalam agent program ini terdapat jenis-jenisnya. Ada 4 jenis dasar program agent yang mewujudkan prinsip hampir semua pokok sistem cerdas atau intelligent system. Untuk jenis yang pertama nih, ada yang namanya simple reflex agents, yaitu bertindak berdasarkan keadaan saat ini. Artinya, simple reflex agent ini tidak memiliki model internal tentang dunia, contohnya seperti termostat. Saya juga menampilkan suatu bentuk gambaran lah, bisa dibilang. Pada simple reflex agent ini, condition action rule-nya mengizinkan agent membuat hubungan berdasarkan persepsi yang diterima ke action yang telah dilakukan. Pada gambar tersebut, segi 4 menunjukkan internal state dari proses keputusan agent, bentuk oval mempresentasikan informasi yang digunakan dalam proses. Untuk jenis yang kedua, ada model based reflex agents, yaitu model ini mempertimbangkan keadaan masa lalu. Artinya, pada gambar ini mengilustrasikan suatu masalah yang muncul karena sensor tidak menyediakan akses yang komplit untuk suatu state. Agent mungkin membutuhkan update informasi agar dapat membedakan antara state yang membangkitkan input, persepsi yang mungkin sama, tetapi secara signifikan ternyata berbeda atau aksi yang sangat berbeda cocok untuk dua state tersebut. Update informasi membutuhkan dua jenis pengetahuan yang berbeda yang harus dikodekan dalam suatu program. Informasi yang pertama mengenai bagaimana lingkungan mempengaruhi kebebasan agent. Yang kedua adalah informasi mengenai bagaimana agent melakukan sebuah aksi tersebut. Next. Nah, untuk jenis yang ketiga itu ada yang namanya goal based agents, yaitu sebuah jenis yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Artinya, keputusan yang dibuat oleh tipe agen ini turut mempertimbangkan akibat yang diberikan serta hasil yang dicapai atas aksi yang telah dilakukan ataupun telah dilaksanakan. Contohnya misalnya agen A akan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika agen melakukan aksi A atau aksi B, serta akibat yang akan ditimbulkan jika melakukan masing-masing aksi, baik itu melakukan aksi A maupun aksi B. Nah, pada
gambar tersebut atau bisa dikatakan juga dengan diagram semantik dari goal based agents ini, agents jenis ini mungkin kurang efisien menurut saya. Namun dapat dikatakan bahwa agent ini lebih fleksibel. Goal based agents ini mampu mengupdate pengetahuannya untuk memilah aksi yang lebih efektif. Agent secara otomatis membuat aksi atau perilaku yang relevan bila ada perubahan kondisi. Untuk jenis yang ketiga itu ada utility based agents, di mana jenis ini memilah tindakan yang memberikan manfaat terbesarnya. Tujuan tidak cukup untuk membagikan perilaku agent yang berkualitas tinggi. Tujuan hanya menyediakan perbedaan secara umum, perbedaan antara suka dan tidak suka. Meskipun tujuan tidak dapat dinilai berdasarkan dua status tersebut, jika satu state lebih disukai dibandingkan lainnya, maka agent tersebut memiliki nilai utility yang lebih tinggi bagi agent tersebut. Nah, pada gambar tersebut, saat ada konflik tujuan di mana hanya beberapa yang dapat dicapai, sehingga fungsi utility bisa digunakan untuk menentukan secara tepat sesuai keinginan. Kedua, saat ada beberapa tujuan yang memang ingin dicapai agent atau ingin diraih suatu agent tersebut, tetapi tidak dapat ditentukan mana mana yang memang benar-benar tujuan yang dicapai dengan baik, sehingga fungsi utility menyediakan kemungkinan bobot pencapaian tujuan-tujuan yang pentingnya saja. Next, di dalam agent program ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan agent yang pertama itu efisiensi dan produktivitas. Artinya, agent program dapat melakukan tugas-tugas yang berulang dengan cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi kerjanya sendiri. Yang kedua itu ketersediaan 24/7. Maksud 24/7 di sini artinya suatu agent program itu dapat beroperasi tanpa henti, memberikan layanan 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi bisa dikatakan agent program selalu mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan output yang sangat konsisten. Yang keempat, kelebihan daripada agent itu analisis data yang mendalam. Artinya, agent program dapat memproses suatu volume data yang sangat besar dan dengan cepat. Dia dapat menemukan pola dan menghasilkan wawasan yang berharga. Yang kelima, ada personalisasi. Artian personalisasi di sini, agent program dapat mempelajari preferensi pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Untuk yang terakhir, kelebihan daripada agent itu sendiri yaitu peningkatan keamanan, atau bisa dikatakan sebagai deteksi ancaman. Agent program dapat digunakan untuk mendeteksi suatu ancaman keamanan cyber secara real time dan merespon dengan sangat cepat. Selain daripada itu, agent program itu bukan hanya memiliki kelebihan, akan tetapi memiliki kekurangan. Terdapat beberapa kekurangan agent program. Yang pertama itu ketergantungan pada data. Jadi agent program ini kinerjanya akan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan ataupun yang diolahnya untuk melatih agent program itu sendiri. Data yang bias atau tidak akurat dapat menghasilkan output yang tidak sangat-sangat diinginkan. Yang kedua tuh kurangnya fleksibilitas. Artian fleksibilitas di sini, agent program seringkali dirancang untuk tugas-tugas spesifik. Mereka mungkin kesulitan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga atau perubahan lingkungan yang sangat drastis. Yang ketiga itu ada biaya pengembangan. Artinya, agent program ini memiliki suatu pengembangan, yang dimana pengembangan agent program yang sangat canggih membutuhkan suatu investasi yang sangat besar dalam hal waktu, sumber daya, dan tenaga ahli. Yang keempat ada etika dan bias. Maksud etika dan bias ini bisa dikatakan sebagai seperti masalah etis, yang dimana terdapat kekhawatiran tentang bias dalam algoritma agent program yang dapat memperkuat ketidakadilan sosial tersebut. Untuk yang terakhir itu ada ketergantungan pada infrastruktur. Artinya infrastruktur yang memadai sangat diperlukan pada agent program ini. Agent program membutuhkan infrastruktur yang kuat dan stabil untuk beroperasi dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Harapannya saya dengan presentasi ini dapat memberi pemahaman orang lain dengan baik dan dapat memahami terkait agent program, apa-apa saja isinya, jenis-jenisnya, serta kinerjanya itu bagaimana. Sekian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.